Menyambung jarum patah. Pagi itu, langit semburat berwarna jingga keemasan. Sang surya bertengger gagah di atas gunung dan menyedekahkan sinarnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bias sinar itu menembus pepohonan dan celah-celah perdu hingga ke bilik peristirahatan sang guru bijak di sebuah pesantren yang letaknya di bawah lereng sebuah gunung. Suatu hari, sang guru bijak berkehendak untuk menguji kecerdasan dan kecakapan 3 murid terbaiknya untuk memecahkan masalah yang sulit dimengerti akal santri biasa. Setelah memanggil ketiga muridnya, yakni Raihan, Rizky, dan Ahmad, sang guru menyiapkan 3 jarum jahit lalu mematahkan ujung-ujungnya. Anak-anakku, kalian adalah 3 murid senior di pesantren ini. Tunjukkanlah kecakapan kalian dalam karya nyata, agar suatu saat karya tersebut menjadi sejarah kehidupan. Setidaknya, generasi yang akan datang ada bahan cerita indah. Anak-anakku, kalian harus menyambung kembali jarum ini agar dapat digunakan seperti semula. Ingat, saya beri waktu hingga matahari terbit besok pagi. Yang tidak sanggup menyelesaikannya berarti gagal. Apakah kalian sanggup? Ketiganya saling berpandangan, kemudian seperti diberi aba-aba menjawab serentak, "Insya Allah kami sanggup, guru." Santri pertama mulai berpikir keras bagaimana caranya menyambung jarum tersebut. Secara akal tidak mungkin, namun berkat kecerdasan otaknya, ia memiliki ide, yakni menyambung jarum tersebut dengan perekat. Setelah beberapa waktu mencari perekat yang dimaksud, maka jarum pun bisa tersambung kembali. Segera ia bergegas menemui gurunya, menyerahkan jarum tersebut dengan harapan ia menjadi pemenang paling cepat. Sambil tersenyum bangga, sang guru bijak mengatakan, "Kamu memang hebat, nak, karena mampu menyelesaikan tugas paling cepat." Setelah mondar-mandir beberapa waktu, santri kedua segera pergi ke ahli patri yang tinggal di kampung seberang. Ia bermaksud menyambung jarum tersebut dengan memanfaatkan keahlian orang lain. Setelah setengah hari, tukang patri yang dicari-cari pun ditemukannya. Maka dengan mudah, jarum pun dapat disambung kembali dengan patri. Segera ia bergegas menemui gurunya lalu menyerahkan jarum tersebut dengan harapan gurunya bangga padanya. Sang guru menepuk pundaknya, "Anakku, engkau adalah murid yang cerdik. Sambungan jarum ini sungguh kuat." Tidak seperti kedua temannya yang sudah berhasil menyelesaikan tugas. Santri ketiga ini sejak pagi, siang hingga larut malam menggosok dan terus menggosok ujung jarum yang patah tersebut pada beberapa batu. Ia tidak menyambungnya, melainkan merubah ujung yang patah menjadi runcing kembali. Beberapa batu kalah dengan kerasnya jarum, namun dengan kekuatan keyakinan dia terus dan terus menggosoknya. Sayup-sayup terdengar kumandang adzan subuh.
Santri ini rupanya telah berhasil. Jarum yang patah kini telah runcing kembali seperti semula. Dia sangat gembira. Setelah sholat subuh, dia bergegas menemui gurunya dan menyerahkan jarum patah yang kini ia sulap menjadi runcing kembali. Gurunya tersenyum bangga kemudian memeluk pundaknya. "Anakku, engkau muridku yang sangat cerdas dan luar biasa. Engkau tidak menyambung jarum, tetapi menjadikannya seperti baru." Saat matahari mulai bersinar, sang guru mengumpulkan ketiga muridnya. "Anak-anakku, aku sangat bangga dan bersyukur kepada Allah memiliki santri yang cerdas dan baik seperti kalian. Kalian telah menjalankan tugas dengan sempurna." Di samping jarum-jarum tersebut, sang guru juga memberikan kain dan benang. "Anak-anakku, sekarang cobalah menjahit dengan jarum kalian masing-masing." Mulailah ketiganya menjahit. Beberapa saat kemudian, santri pertama berteriak karena baru beberapa kali tusukan, jarumnya patah. Tentu saja ia sangat kecewa dan bersedih hati. Memang ia paling cepat menyelesaikan tugas dalam menyambung jarum, tetapi hasil sambungannya lemah dan mudah patah. Santri kedua terlihat sangat kesulitan memasukkan jarum ke kain karena pada sambungan jarum ada bendolan patri yang tentu saja susah menembus kain. Jika dipaksa, tentu kainnya robek atau meninggalkan lubang yang besar. Akhirnya dia menghentikan menjahitnya dengan wajah yang murung dan sayu. Dia memang berhasil menyambung jarum dengan kuat, tetapi kurang berfungsi maksimal. Adapun santri yang ketiga dengan sangat mudah menjahit dengan jarum yang dia asah dengan susah payah. Sang guru yang bijak tetap tersenyum melihat apa yang dilakukan ketiga muridnya. "Anak-anakku, janganlah kalian murung dan berkecil hati. Kalian adalah santri pilihan yang luar biasa. Apa yang kalian lakukan semuanya benar. Benar menurut orientasi dan sudut pandang kalian masing-masing. Raihan, kamu telah mampu menyelesaikan tugas paling cepat. Itu adalah prestasi terbaikmu. Rizky, kamu mampu memanfaatkan keahlian pihak ketiga untuk mempercepat tugas-tugasmu. Itu adalah kecerdikan yang luar biasa. Sedangkan kamu Ahmad, Allah telah menganugerahkan kepadamu keyakinan yang kuat dan tekad yang membaja untuk menggapai kemenangan, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan upaya hambanya. Engkau pun berhasil dengan gemilang." "Anak-anakku, kalian telah mampu mengukir prestasi cemerlang hari ini. Adapun hasilnya tidak sama, itu sangat wajar, karena cara kalian memang berbeda-beda. Seperti itulah capaian hidup masing-masing orang dalam menentukan orientasi sukses dan orientasi kemenangan. Karena menggunakan cara yang berbeda-beda, maka hasilnya tidak sama. Ada yang orientasinya pada kecepatan, ada yang berfokus pada kekuatan, dan ada yang mengandalkan keyakinan yang dibuktikan dengan kesempurnaan langkah dan kejelasan tujuan. Demikianlah sang guru yang bijak senantiasa menjadi motivator dan inspirator luar biasa, yang pengaruhnya sangat kuat menancap dalam hati santri-santrinya dalam membentuk mental dan karakter. Sang guru bijak juga selalu memberikan apresiasi positif dari kerja keras murid-muridnya secara tulus, tanpa menyebutkan kesalahan atau kekurangan mereka. Karena sang guru fokus pada upaya dan kerja nyata yang dengan susah payah dilakukan oleh murid-muridnya.
Ini sangat berbeda dengan zaman sekarang. Betapa mudahnya seorang sahabat mengobral aib sahabatnya sendiri di dalam forum persahabatan. Bagaimana seorang murid menghina guru sendiri di depan guru-gurunya. Bagaimana seorang guru menghina murid di depan teman-temannya. Demikianlah, zaman sudah berubah, manusia sudah banyak yang mengalami kemunduran akhlak dan kecerdasan spiritual. Kisah ini dipersembahkan oleh Ki Sabdo Langit.